yang buat saya itu bertanya, apakah Tuhannya ini sama gitu? Kalau Tuhannya sama, kenapa di kitabnya itu ceritanya berbeda gitu Bang? Benar. Jadi yang pertama kenabian, karena di dalam Torah, maksudnya di dalam tanahnya orang Yahudi, orang Yahudi menganggap bahwa di dalam tanah itu ada nubuatan Nabi Muhammad. Jadi juga orang Kristen, baik perjanjian lama, perjanjian baru nggak ada. Nah itu gimana tuh Bang? Siap. Pertama kita masuk ke Al-Baqarah 140. Oke. Pertama Dem, di situ kalimat pertamanya am takulu. Ya kalau lu nggak ngerti bahasa Arab, kalimat pertamanya di situ ada am. Am itu dalam bahasa Arab namanya istifham ingkari, pertanyaan dalam bentuk penegasan. Masuk. Oke, gini deh, sebelum kita masuk ke situ, kita masuk ke inti poinnya. Gini deh, kita hidup di tahun berapa deh? 2025. Di tahun 2025 adalah tempat di mana kita hidup sekarang ya Dem ya. Sekarang gini Dem, masalah ketuhanan itu informasi datang dari masa lampau atau emang informasi dari masa sekarang? Dari masa lampau kalau. Ya, itu informasi. Tapi disclaimer dulu ya. Ini omongan kita, omongan diskusi santai, bukan berarti gua memperjuangkan lu harus ke Islam, kagak ada. Tergantung lu. Enggak, saya tahu. Mikir lu sendiri, urusan lu itu, eksperiensi lu udah. Udah, sekarang gini deh. Ya, makanya kan saya mau telepon ini sama Abang nih. Nggak ada. Ya, saya juga pengen lihat sudut pandang dari Islam. Ya, nggak perlu ada yang namanya, karena gua pelajari Islam itu, gua kayak lu nih, gua cerita singkat aja ya, perjalanan gua kecil. Nih gua ceritakan. Gua nih pengalaman baru kemudian kita masuk ke pembahasan ya. Gue pas kecil, gue tuh nggak suka banget sama Islam. Kenapa? Karena ibadah gue 5 waktu. Gue punya teman namanya Kevin, dia Kristen, dia ibadah minggu doang. Gue mikir gini deh. Lebih enak ya? Ya, gue mikir gini, enak kayak Kristen, ibadahnya minggu doang. Gue ibadahnya 5 kali sehari, capek anjir kan gitu ya. Belum lagi hari Jumat. Mereka juga ke rumah ibadah, gue juga ke rumah ibadah. Kenapa aku harus Islam? Akhirnya gue mengambil kesimpulan bahwa agama itu peraturan hidup, paham gak? Lu manusia, apa yang diwarisi oleh Tuhan, oleh emak lu, Tuhan apa, ya lu wajib bertuhan. Jadi artinya gini, lu lahir lu wajib bertuhan, tergantung apa yang diwarisi oleh emak lu. Ya. Gua mikir agama hasil warisan lah gitu. Benar. Gue mikir lagi, itu pas gue kecilnya udah kritis gue. Kenapa gue gak Kristen aja? Kan Tuhan juga. Paham gak maksudnya? Gue masih mengira apapun adalah Tuhan. Karena mereka katakan itu Tuhan. Kenapa gue gak Kristen aja? Itu dari gue kecil tuh. Seharusnya gue Kristen aja lah. Sampai lanjut yang tadi tuh Bang. Ya, nggak, sampai gue bilang ke emak gue boleh gak masuk Kristen? Nah, akhirnya emak gue bilang gitu. Iya, gue sampai minta kayak gitu. Gue sampai minta masuk Kristen. Karena enak. Ya, minggu doang. Serius. Karena bagi gua sholat itu peraturan hidup. Apa contoh? Di Kristen lebih enak gitu. Lebih gampang gitulah. Benar. Karena gini, di Kristen mereka sama kayak gua, sama-sama ngelihat Tuhan. Gua nggak ngelihat Tuhan, mereka ngelihat Tuhan. Mereka cuma lihat foto Tuhan. Bagi gua, nggak ada agama yang ngelihat Tuhannya. Berarti Tuhan itu tidak bisa terlihat. Kalau memang semua agama Tuhannya tidak bisa terlihat, kenapa gua pilih yang rumit? Kenapa gua nggak pilih yang mudah? Apa nggak maksudnya? Paham maksud lu? Ya. Kalau memang semua agama Tuhannya aja nggak ada yang kelihatan, termasuk Islam, termasuk Kristen, termasuk agama apapun Tuhannya kagak nampak, ngapain gue pilih yang rumit? Seharusnya gue pilih yang mudah kan? Ya ibadahnya 1 minggu sekali kan gitu. Tapi kan tentang Tuhan juga. Ya. Oke, sekarang gini deh. Kita hidup di tahun 2025. Pokoknya singkat cerita, perjalanan panjang gue dalami Islam, baru gue tahu oh ternyata inilah Tuhan. Gitu. Singkat ceritanya setelah gue mondok dan di pesantren kan, gue tahu oh ini Tuhan, dah kelar. Nah sekarang gini deh, kita hidup di tahun 2025. Semua pemberitahuan tentang Tuhan, nah ini kita masuk ke mode ateis ya. Semua pemberitahuan tentang Tuhan itu datang daripada masa lampau. Kalau kamu pegang kitab Weda dari kecil, maka mungkin hari ini kamu Hindu. Kalau kamu pegang Al-Quran dari kecil, mungkin kamu hari ini Islam.
Kalau kamu pegang Bible, ya mungkin kamu hari ini Kristen. Di mana itu berbicara, di mana semua teks itu datang daripada masa dahulu. Setuju nggak? Ya. Ya kan? Pernah nggak mikir gini, Dad? Benarkah Tuhan yang menciptakan manusia? Ataukah manusia terdahulu yang menciptakan kata-kata Tuhan? Hingga kemudian kita hari ini bertengkar dengan kata-kata itu. Bisa dipahami? Bisa. Bisa dipahami? Nah, kita kan berbicara di tahun 2025. Oke, kita melakukan experience. Sekarang gue tanya, korek lebih logik jadi dengan sendirinya atau yang ada yang menjadikan? Korek nih. Iya, ada yang menjadikan. Ada yang menjadikan. Berarti ada yang membuat korek tersebut, benar nggak? Benar nggak? Iya. Oke. Sekarang manusia lebih logik ada yang menjadikan atau jadi dengan sendiri? Ada yang menjadikan pastinya. Ada yang menjadikan. Siapa? Tidak mungkin ada sesuatu kalau nggak ada penyebabnya. Benar, kausalitas. Kalau dalam konteks agama kan disebut sebagai Tuhan. Iya. Enggak, kita nggak masuk ke Tuhan dulu. Siapa yang menciptakan manusia? Maksudnya kan mode ateis kan tadi dibilang. Enggak, mode ateis. Dari mana jadi manusia? Mana? Dari mana jadi manusia? Kalau kita merujuk kepada kitab suci kan dari proses No kitab suci, no kitab suci. Dari kitab mana suci. jadinya manusia? No kitab suci. Tanpa kitab suci ya ujung-ujungnya kan ini harus pakai logika aja kan. Iya, logika aja. Dari mana jadi manusia? Kalau secara logika ya pasti kebanyakan orang mengikuti ini. Daripada emak dan bapak, apa? bener? Lu ada karena ada emak dan bapak lu. Bener gak? Iya. Oke, emak dan bapak lu juga karena ada emak dan bapaknya, bener gak? Maka itu terus bersinambungan ke belakang. Ya nggak? Kayak contoh gini. Lu dari mana? Lu dari ibu. Ibu lu dari mana? Dari ibu. Ibu dari mana? Dari ibu. Ibu dari mana? Dari ibu. Ibu sampai tiada batas, bener nggak? Iya kan, itu kan maksudnya gini bang. Abang kan bilang tadi kita di mode, maksudnya mode ateis. Kalau artinya kita kesampingkan Tuhan dan juga agama. Benar. Nah kan kalau kita berpikir secara logika, memang kita kan berasal dari orang tua kita nih. Ya. Nah, kita kan udah tahu wujud nenek moyang kita yang 50.000 tahun, 100.000 tahun yang lalu itu seperti apa. Abaikan kata Jadi nenek moyang. apakah hasil evolusi? Abaikan kata nenek moyang. Artinya, paling logik sementara waktu, ya sementara waktu sebelum kita masuk perlahan-lahan. Sekarang aja, ya pasti. Ya. Pasti kita dari orang tua kita dari orang tua dari orang tua sampai tiada batas. Paling logik untuk sekarang. Ya nggak? Sekarang kepada konsep tiada batas ataupun infinitum ditolak nggak oleh akal? Ya. Akal bisa menerima infinitum ataupun tidak? Infinitum konsep tiada batas? Ya. Enggak. Berarti kita harus mencari batasan, benar? Ya. Agar tidak terjadi infinitum. Oke. Oke, teori kemanusiaan mengatakan dengan fosil manusia purba, mereka mengatakan bahwa manusia ini terjadi karena Hasil evolusi. evolusi. Pernah nggak nanya manusia purba Itu yang dari tadi mana? kumaksud. Iya, pernah nggak nanya? jadi Sekarang aku gini, pernah- anggapkan kita Pernah menyetujui ini. nonton, Gini deh, kita ya, aku pernah menyetujui ini. baca ininya, Apa? Gimana? jurnal tentang evolusi kan. Ya. Jadi evolusi itu dari apa namanya sel satu sel kemudian berevolusi menjadi dua sel atau gimana menjadi bakteria Siap. menjadi itu sampai menjadi hewan laut bermigrasi menjadi hewan darat. Hewan darat ini berevolusi menjadi berbagai makhluk seperti manusia, binatang yang lain-lain, manusia termasuk binatang. Paham deh. Jadi seperti kalau teori evolusi seperti itu. Oke, paham. Saya udah baca juga. Kita bilang lah evolusi. Kita bertanya evolusi dari mana? Dari sel tadi yang lu bilang hingga kemudian jadi manusia purba. Oke, pernah tanya nggak sel dari mana?
Nah, itu dia. Jadi Nah. saya pernah bertanya ke situ juga. Nah, sel dari mana? Maka akan terus Dari ditanyakan. mana? Oh, sel dari ini. Oh, dari ini. Ini dari mana? Oh, dari ini. Ini dari mana? Ini dari ini. Ini dari mana? 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 Akan terus ditanyakan dengan kata-kata dari mana. Setuju nggak? Setuju nggak? Maka ujung-ujungnya tetap kita akan menemukan yang namanya singularitas ataupun kausa prima. Bener nggak? Ya, iya. Adanya yang satu tanpa ada yang mensatukan, adanya sang maha awal tidak pernah diadakan, benar gak? Ya. Maka akan membantah teori manusia purba dengan teori penciptaan pertama. Apa? Dalam teologi memahami Adam, atau kita buang Adamnya, ada manusia pertama gitu, benar gak? Tapi kalau secara kita buat teks agama kan berarti kalau adanya manusia karena ada yang menjadikan, artinya kan bukan seperti Adam, bisa aja kan lewat cara evolusi, karena kalau kita kesampingkan agama kan kayak evolusi itu kan bisa dibuktikan sebagai secara ilmiah, sedangkan kalau agama kan hanya penjelasan secara teologi saja. Tadi kan bro bilang kita harus melihat secara kacamata ateis kan, mengesampingkan agama, mengesampingkan Tuhan. Makanya saya bilang gini, kalau kita sampingkan kepada Tuhan, sel yang berkembang kemudian jadi berbagai makhluk. Sekarang gini, andaikan sel itu merupakan kausalitasnya ataupun kausa primanya, sedangkan untuk diri dia sendiri dia lemah. Gini, lu lebih percaya mampu adanya penciptaan daripada yang maha segalanya, atau daripada sesuatu yang biasa aja yang tak punya power apapun? Ya pasti kepada yang punya power, yang maha kuasa. Power kan. Makanya otak manusia itu berpaham kepada singularitas ataupun kausa prima. Siapa? Pencipta yang tak pernah diciptakan. Bukan konteks agama, konteks logik ini. Kalau konteks agama saya akan bilang Allah. Kalau kausa prima masih oke lah gitu kan. Maksudnya penciptaan manusia ini apakah salah bim langsung jadi gitu, apakah mungkin saya penciptaan ada yang menciptakan si kuasa prima itu energi yang besar lah yang kita bilang sebagai kuasa prima lah gitu kan. Nah apakah dia penciptaan itu bukan seperti yang dituliskan dalam teks-teks kitab suci seperti Adam gini, pertama yang kita harus tahu dulu bahwa tadi kan pembuktian ilmiah ataupun kita masuk ke teori belum tentu kejadian, benar gak? Darwin dengan manusia purba itu jauh banget, di mana dia berteori dan berspekulasi tentang gini penciptaan. Teori, kejadian yang nyata kan belum kita tahu. Mana tahu secara ilmiah kata dia benar, mana tahu salah, ya nggak? Betul. Berarti dia masih punya kemungkinan salah kan? Iya. Nah, sekarang dalam pemahaman pemahaman Tuhan mengatakan kagak ada itu semua. Ibaratnya gini, ketika otak kita sudah menemukan singularitas, menemukan kausa prima, si kausa prima ini ngasih info bahwa yang diteorikan itu kagak ada, gue langsung nyiptain manusia, plek, jadi gitu. Maka saat kita sudah percaya tadi adanya kausa prima, maka kita akan ikut info yang disampaikan oleh kausa prima, setuju nggak? Iya. Nah, jadi ibaratnya Darwin mau ngomong apapun benar secara dirinya. Tapi kalau kausa prima yang kita pahami tadi udah ngasih info bahwa itu salah, maka tergantung info daripada kausa prima itu. Kalau lu di Kristen lu paham Adam, lu di Islam juga paham Adam, mungkin agama-agama lain tidak tahu apa yang menjadi penciptaan pertama daripada kausa prima versi mereka. Ya nggak? Iya. Benar. Yang kita tahu, agama Abrahami, sang kausa prima memberikan info Adam penciptaan pertama daripada manusia. Benar nggak? Oke. Sekarang kita berbicara tentang kausa prima. Kausa prima itu manusia menyebutnya dengan kata Tuhan. Benar nggak? Betul. Oke. Sekarang gua tanya. Andaikan kita harus bertuhan, Tuhan yang seperti apa? Karena kita sudah setuju tadi bahwa kita yakin kausa prima itu ada. Andaikan kita bertuhan harus seperti apa? Seperti apa? Tanpa ada teks apapun, kira-kira yang gimana? Tuhan seperti apa? Tuhan yang abaikan teks.
pencipta, Tuhan yang maha kuasa, maha melihat, maha segalanya. Sekarang gini, kita hidup di tahun 2025 dengan segala benda yang kita lihat, apapun yang kita terka, dan apapun yang kita nilai. Ada nggak satu yang ada di tahun 2025, satu benda saja, ataupun satu makhluk saja yang bisa kita sembahkan? Ada nggak? Yang mampu kita layakkan kalau itu Tuhan? Di tahun 2025 ini. Kan kita hidup berdua nih, sama-sama manusia nih, sama-sama punya akal nih. Kita mengabaikan teks masa dahulu dan kita mencari Tuhan berdua, Demian dan Daman. Kita harus bertuhan seperti apa, Dem? Seperti yang tadi ku bilang, Maha kuasa, maha segalanya. Oke, gua tanya. Gua pengen menyembah mesin cuci, boleh nggak? Boleh. Boleh untuk gua, tapi secara kelayakan yang lu sebut tadi masuk nggak? Nggak. Gue menyembah emak gue yang merupakan seorang manusia. Kenapa? Karena dia berbuat baik kepada gue. Dan lebih nyata, gue makan dari dia, dia ngasih uang gue. Secara gue mau menuhankan, boleh nggak? Nggak boleh. Masuk kepada definisi yang kita bangun tadi nggak? Enggak. Kenapa enggak, Dem? Apa? Kenapa enggak boleh gue nyembah ibu gue? Ya, karena ibu saya tidak maha kuasa, tidak maha segalanya. Mantap. Berarti keluar daripada definisi kausa prima, benar? Betul. Benar. Sekarang gini, Dem. Gue serahin ke lu dah, Dem. Mikirin satu makhluk yang ada di muka bumi ini, di tahun kita sekarang, yang layak disebut Tuhan. Ada nggak? Itu makhluk. Satu aja makhluk yang layak disebut Tuhan. Dengan segala definisi yang kita bangun. Misalkan Tritunggal, mereka kan menyembah makhluk manusia. Kagak usah masuk, itu masih teologi. No teologi. Sekarang gua dan lu. Andaikan kita berada di tahun 2025, ingat gini deh. Oh iya, saya sebut satu-satu manusia misalkan. Nah gini, gini Dep. Semua tentang Tuhan itu datang dari pada masa dahulu. Kita nggak mau dong ditipu oleh orang masa dahulu. Kalau orang dahulu bisa berpikir tentang Tuhan, kenapa kita tidak? Ya nggak? Kenapa kita tidak menciptakan kitab suci versi kita? Ya nggak? Kenapa kita harus percaya semua teks yang datang dari masa dahulu? Ngapain kita percaya Al-Quran? Itu datang dari masa dahulu. Ngapain kita percaya Bible? Itu datang dari masa dahulu. Ngapain kita percaya Weda? Itu datang dari masa dahulu. Kenapa kita tidak berpikir Tuhan sekarang? Dan inilah Tuhan yang harus kita sembah. Kan gitu. Oke, jadi satu makhluk manusia contohnya dituhankan sama gitu? Para penyembah manusia disembah gitu. Contoh, dijadikan sebagai Tuhan contohnya. Gini. Di tahun 2025, gue tanya ke lu, Dem. Kita sambil ngopi mengerokok nih, kita ngomong, Dem, gue males percaya sama orang terdahulu, males gue percaya Nabi Muhammad karena dia hidup sekarang yang pantas dijadikan Tuhan sekarang gitu. Gue tanya sekarang yang pantas ya, layak kita sebut Tuhan apa sih, Dem? Lo yang layak yang tadi aku sebutkan, maha kuasa, maha segalanya itu. Nah sekarang ada nggak makhluk yang layak? Ada. Apa? Terus sekarang nggak ada. Untuk sekarang ada nggak? Ada. Ada nggak? Ada. Kalau sekarang nggak ada yang maha kuasa, maha segalanya. Nggak ada kan? Iya. Nggak ada kan? Sekarang gua tanya. Sekarang apa yang ada di bumi ini segala makhluk nggak? Ya, segala ciptaan, makhluk kan ciptaan. Oke. No penciptaan, no ciptaan, no. Udah dibilang jangan masuk teologi. Ini kagak ada pencipta, kagak ada ciptaan. Yang kita tahu kausa prima yang sedang kita cari. Baru kita tahu pencipta dan ciptaan. Tapi untuk sekarang kita hidup dari emak gitu. Paham nggak? Oke. Sekarang gini, Dem. Gue tanya nih, kita sambil ngopi nih. Dem, kita nyembah laut. Bisa nggak kita nyembah laut? Bisa. Tapi layak nggak disebut sebagai definisi Tuhan yang telah kita bangun tadi? Nggak layak. Nggak layak. Karena kita duduk ngomong, Tuhan kayak mana sih, Dem? Gue pasti nyari Tuhan yang maha kuasa, maha segalanya, maha pencipta, maha kuat, maha adil, maha semuanya. Ketika kita lihat laut, kita nyembah laut yuk. Nggak bisa, nggak masuk definisi. Oke, kita nyembah manusia. Manusia masuk definisi nggak?
Masuk juga. Masuk nggak dalam definisi itu? Semua segala sesuatu di dunia ini nggak masuk. Nggak masuk ke dalam definisi. Paling kurang, akal kita akan mengatakan pasti ada kausa prima yang sangat jauh berbeda dengan makhluknya. Benar nggak? Itu kesimpulan akal, deh. Oke, iya. Oke, itu kesimpulan akal. Pasti ada satu makhluk yang berbeda daripada pasti ada satu kausa prima yang berbeda daripada makhluknya. Karena setelah aku melihat apapun makhluknya tidak masuk dalam definisi Tuhan yang aku mau. Benar ya? Betul. Oke. Sekarang kita berpikir lagi berdua. Sekarang chipset daripada akal ada yang namanya diferensia. Lu tahu nggak arti diferensia? Per pembeda begitu. Pembeda. Ketika lu mencerna satu kata manusia, oke, gua afirmasi ke lu tahu cuma manusia doang kata-katanya, oke? Gua bilang gini, tembok. Kira-kira tembok beda nggak sama manusia? Ya. Oke, gua kasih kata buaya, beda nggak sama manusia? Ya. Gua kasih kata lembu, beda nggak sama manusia? Ya. Gua kasih kata patung, beda nggak sama manusia? Friend. Gua kasih kata Tuhan seharusnya? Beda juga kalau sama manusia. Beda sama Kalau manusia. Tuhan, ya kepada kausa prima tadi. Nah, jadi apa namanya itu? Gua kasih kausa prima tadi kelayakan, kan bukan tentang apapun yang mau dijadikan Tuhan. Karena bagi gua gini, interpretasi kan bebas, deh. Orang bilang ubi itu, ya, ini interpretasi kita berbicara. Ubi adalah sesuatu yang dimakankan, ya, yang dimakankan daripada tanaman. Oke, gua bilang, kalau ada guru, kita lagi ngerokok nih di kelas berdua. Kalau ada guru kode ya, kode apa? Ubi. Di mana? Kata ubi yang tadi dinamakan sebagai makanan, kita ubah menjadi kode ada guru datang. Berarti interpretasi bebas dong, ya nggak? Nah, sama juga seperti Tuhan menginterpretasikan. Gua menyembah mesin cuci, bisa nggak gua sebut Tuhan untuk diri gua? Tapi sekarang manusia di tahun 2025 sedang berdebat tentang kelayakan Tuhan, benar nggak? Betul. Layak nggak mesin cuci itu disebut Tuhan? Layak. Nggak, layak nggak disebut Tuhan? Layak Kalau nih. sebut aja layak. Gini ini ada kata layak ya. Kalau gue bilang gini, bisa nggak itu jadi Tuhan buat gue? Bisa. Sekarang layak nggak itu disebut layak. Tuhan? Kalau layak nggak bisa, nggak layak. Nggak layak disebut Tuhan, ya kan? Oke. Akhirnya saat kita kemudian mencari kausa prima, saat tadi ada di chipset akal yang namanya diferensia, ya, pembeda, berarti kita pasti akan menyimpulkan bahwa Tuhan ini beda dengan segala makhluknya. Pertama, diferensia. Saat lu tahu kata manusia, beda dengan lembu, beda dengan buaya, beda dengan asap, beda dengan tembok, beda dengan pohon kelapa, beda dengan jeruk, beda dengan apel, beda dengan got, beda dengan rumput. Ketika disuguhkan dengan kata Tuhan, pasti beda dengan makhluknya semuanya. Benar nggak? Benar. Itu dari segi mekanisme kata. Berarti pasti ada Tuhan yang berbeda daripada makhluknya.